Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, semoga semuanya selalu sehat. Salam sehat, semangat pagi. Kali ini kita akan belajar bagian 2 dalam persiapan ujian sekolah, yaitu tentang ikatan kimia. Oh ya, jangan lupa ya, nanti di beberapa video Ibu itu di bagian deskripsi itu ada beberapa link soal daring, jadi nanti bisa dipakai untuk breakout. Mari kita mulai saja bagian ikatan kimia pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video Ibu ya, sebagai penghargaan saja. Oke, kita masih ingat bahwa ikatan kimia itu terjadi karena setiap atom itu ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia. Kita ingat bahwa golongan-golongan unsur itu ada alkali, alkali tanah, dan sebagainya, sampai golongan 8A itu ada gas mulia. Gas mulia adalah golongan unsur yang paling stabil, di mana elektron valensinya itu 2 atau 8. Oke? Ikatan kimia itu ada beberapa macam. Yang pertama ada kita ketahui ikatan ionik, yang kedua ikatan kovalen dan ikatan logam. Secara teori, ikatan ionik biasa kita temukan di beberapa literatur terjadi antara ikatan logam, unsur logam dan non-logam, contohnya NaCl. Ikatan kovalen antara sesama atom non-logam, contohnya H2O. Kemudian ikatan logam ya sama atom logam di dalam sebatang logam, misalnya sebatang besi itu antar atom besi terjadi ikatan logam. Ikatan ionik itu lebih tepat terjadi karena ada ikatan antara ion positif dengan ion negatif, atau unsur yang atau energi ionisasinya rendah dengan atom yang afinitas elektronnya besar. Jadi akan membentuk ion positif dengan negatif. Ini untuk ikatan ionik. Jadi ada transfer elektron di sini ya, atau ada reaksi antar ion positif dengan ion negatif. Sedangkan ikatan kovalen itu tidak ada transfer elektron, tapi adanya serah terima elektron. Jadi dipakai bersama-sama. Ikatan kovalen kita udah pernah melihat ada ikatan tunggal, kovalen rangkap, kemudian ada ikatan kovalen ini ya. Ini ada yang tunggal, ada yang rangkap, ada yang rangkap 3. Masih ingat itu ya? Kemudian ikatan kovalen ada juga ikatan kovalen polar, non-polar, dan ikatan kovalen koordinasi atau datif atau semipolar. Kadang ada juga yang menyebutkan seperti itu. Namun, untuk mengetahui sifat suatu senyawa, di dalamnya ada ikatan apa, kalau kita harus melihat seperti ini kurang tepat. Lebih bagus kita mengetahui ikatan dua atom senyawa itu dari data sifat fisika dan kimianya. Ini lebih bisa diterima secara akal. Oke, kita lanjut. Contoh soalnya, seperti ini. Perhatikan data sifat fisik dari dua buah zat berikut. Ada senyawa P dan senyawa Q. Titik lelehnya itu yang satu min 115, sangat rendah. Kemudian ada ya Q, titik lelehnya. Nah, titik leleh ini nanti sesuai dengan titik didihnya ya. Kalau ini padatan, ini meleleh. Ini 810, sangat tinggi. Kemudian daya hantar listriknya berupa lelehan itu tidak menghantarkan listrik. Kalau larutan menghantarkan listrik. Sedangkan yang Q, lelehannya menghantarkan listrik. Kemudian larutannya apalagi pasti lebih menghantarkan listrik. Oke, dari sini kesimpulannya senyawa P dan Q berturut-turut adalah apa? Di sini kita bisa cek dari data titik leleh. Dari titik leleh itu P itu rendah, ya kecil. Kemudian yang ini besar, sangat besar. Maka ini adalah senyawanya ionik. Nah, apalagi didukung dari data lelehannya itu menghantarkan listrik. Sedangkan yang P sudah rendah, tidak menghantarkan listrik, namun larutannya dapat menghantarkan listrik. Karena dapat menghantarkan listrik, maka ini di sini mungkin saja ada dipol-dipol, ada kutub-kutub, sehingga senyawanya kovalen yang polar di sini. Kovalen polar. Polar ya. Jadi mana jawaban yang paling tepat? P-nya itu kovalen polar, Q-nya itu ion. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Lanjut.
Kemudian diketahui dua notasi unsur yaitu A12, B17. Bila kedua unsur tersebut berikatan, maka pernyataan yang dihasilkan jenis ikatannya apa? Oke, A12. Maka kita buat konfigurasi elektronnya. A12 berarti ikutnya ini adalah Ne. Di sini 10 ya, berarti 3S2. Ya. Kemudian yang B 17. Berarti di sini Ne 10, ini 3S2, 3P5. Nah, ini golongan 2A, ini golongan 7A. Ini mempunyai yang atas, mempunyai energi ionisasi yang kecil karena terletak sebelah kiri, I-nya kecil. Yang ini afinitas elektronnya besar. Ini akan cenderung membentuk ion plus 2, 2 plus. Ini akan membentuk ion min. Nah, jadi ada A2 plus dengan B min. Hasilnya apa? Ini ada ion positif dan ion negatif. Membentuk AB2. Ini jelas ada ion, maka ini ikatannya ionik. Kemudian membentuknya senyawanya AB2. AB2 ikatan ion dan dapat menghantarkan arus listrik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, paling tepat adalah yang B. Sorry. Salah. Ke B. Kita lanjut. Menurut analisis kalian, pernyataan berikut yang menyimpang dari fakta tentang unsur Na nomor atom 11 jika berikatan dengan unsur Cl dalam membentuk senyawa NaCl, yaitu, oke, kita di sini kembali lagi, Na nomor atomnya 11, jadi ini nanti Ne 3S1, kemudian Cl 17, berarti Ne 3S2, 3P5. Ini elektron valensinya 1, golongan 1A membentuk Na+. Ini elektron valensinya 7, golongan 7A, Cl min. Karena biar jadi 8 tambah 1 elektron, ini melepas 1 elektron, ini menarik 1 elektron, ini min elektron, ini plus elektron. Oke? Jadi yang benar yang berikatan yang benar atau yang menyimpang, maaf, yang ditanyakan adalah yang menyimpang di sini. Oke, kita cari di sini yang menyimpang. Maka melepas 1 elektron. Na-nya betul, memiliki muatan plus 1. Jadi yang ditanyakan Na-nya ya, memiliki muatan plus 1 betul. Ionnya memiliki konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Salah, harusnya 3S 0 karena melepas elektron. Ini yang menyimpang yang C. Mengikuti aturan oktet. Ya, kalau sudah melepas elektron jadi aturan oktet, 10 membentuk ion Na+. Ini betul. Tapi yang menyimpang atau yang salah adalah yang D. Sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Di sini kita tahu ini elektron valensinya 3S2, 3P5, berarti elektron valensinya adalah 7. Jika unsur tersebut membentuk senyawa hidrida, hidrida itu berarti logam yang berikatan atau ini adalah hidrida itu berikatan dengan H+, oke? Maka jenis ikatan dan rumus senyawa yang terbentuk, nah, di sini ada elektron valensinya 7, berarti X itu nanti membentuk X-min. Nah, karena akan menarik 1 elektron membentuk X-min. H+ ditambah X-min. Di sini, karena ini H+ itu golongan 7, ini non-logam. H juga non-logam. Nah, maka nanti senyawanya adalah kovalen. Kemudian di sini, ion
dengan HX2. Ion dengan HX. Yang betul adalah kovalen rumusnya HX. Yang betul. Jawabannya ya. Perhatikan struktur Lewis berikut. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang kita masuk ke kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi apa? Kovalen koordinasi itu elektron yang dipakai bersama atau pasangan elektron, PS itu pasangan elektronnya itu berasal dari salah satu atom yang berikatan. Oke, sekarang kita analisis di sini. H dengan N. Di sini satu milik H, satu milik N. Ini kovalen biasa. Yang kemudian kita cek satu-satu ya. Ini yang ini kovalen biasa. Ini yang saya lingkari merah kovalen biasa. Satu milik N, satu milik H. Ini satu milik N, satu milik H. Ini kovalen biasa. Satu milik N, satu milik H. N itu nomor atomnya 7. Berarti golongannya adalah ini dari helium ya. Kemudian 2S, 2, 2P, ini kan 2, 2, 2, ini 3. Elektron valensinya 5. Elektron valensinya 5, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti dua-duanya, ini satu milik H. Yang ini, yang N dengan B, dua-duanya ini milik N. Ini dari N saja. Sedangkan B, nomor atomnya 5, itu nanti He, ini 2S, 2, 2P, 1. Berarti ini elektron valensinya 3. Ini B 1 dipakai oleh F, 1 pakai F, ini B dipakai 3. Berarti B tidak punya ikatan apapun dengan N, atau tidak punya elektron apapun dengan N membentuk ikatan, maaf ya. Jadi, dua elektron di antara N dan B ini berasal dari N saja. Inilah ikatan kovalen koordinasi. Ini ditunjukkan oleh nomor 2. Berarti jawabannya yang betul adalah yang B. Sekarang kita masuk ke bentuk molekul. Bentuk molekul ya di sini ya. Ada pasangan elektron terikat, pasangan bebas. Ini PEI, ini PEB. Masih ikat ya semuanya ya. PEI terikat dan ikatan, kemudian ini PEB. Kemudian rumusnya ini tipe molekulnya AX2. A itu atom pusat, X itu pasangan elektron ikatannya. Maka ini rumusnya AX2. Bentuknya linier, contohnya BeCl2. Ini dan sebagainya. Ini kalau bisa nanti dibuka lagi, ambil dihafalkan juga boleh kalau ingin tidak terlalu banyak membuka-buka dan nggak mudah paham. Kita hanya ingin mengingat saja. Ini beberapa contoh bentuk molekul dengan rumus tipe molekul dan contohnya. Oke, di sini ya sudah paham nanti bahwa apa saja yang terdapat di tipe molekul ini. AX2E3, atom pusat X-nya 2, berarti pasangan elektron ikatannya itu 2, elektron bebasnya 3. Ini bisa dibantu juga dengan membuat struktur Lewis. Nanti dibuka lagi struktur Lewis ya. Sini ada BeCl2, ini yang sering keluar tuh NH3. NH3 ini senyawa yang sering terpakai di ujian. CH4, H2O ini juga, tapi tidak menutup kemungkinan senyawa-senyawa ini juga akan ditanyakan. Oke, nanti dihafalkan ini tabelnya, bisa juga nanti baca lagi materinya. Ini contohnya untuk NH3. NH3 itu nomor atomnya 7, sehingga konfigurasinya 25. H itu 1, maka struktur Lewisnya kita pakai elektron valensinya saja. N itu ada 5, H itu 1, N dengan H, ini membentuk satu garis, ini 1N, 1H. Kemudian ada pasangan elektron bebasnya di sini 2. Maka pada molekul NH3, atom pusatnya ada 1, yaitu N. Kemudian pasangan elektron ikatannya, ini ada 3, 1, 2, 3 dengan H. Pasangan elektron bebasnya ada 1 di sini, PI-nya 1, sehingga tipe molekulnya AX3E. Nah, di sini AX3E, kita masih ingat ya bahwa nanti akan membentuk NH3 seperti ini, karena di sini akan ada tolakan antar elektron. Ini kita pakai teori dari VSEPR. Ingat nanti ya dibuka VSEPR. Valence shell electron pair repulsion atau tolakan antar elektron di mana? Tolakan antara PEB dengan sesama PEB
yaitu lebih besar daripada PEB dengan PEI, kemudian salah lebih besar lagi dari antara PEI dan PEI, sehingga nanti pasti di sini akan memberi dorongan. Jadi pasangan elektron bebas di sini akan mendorong ini agak mendorong ke bawah, sehingga sudutnya ke bawah, sehingga akan membentuk piramid segitiga. Oke, sekarang contoh soalnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Lalu pilihlah pasangan yang paling tepat. Ada di sini AX3, berarti pasangan elektron ikatannya ada 3, tidak ada pasangan elektron bebas, membentuk segitiga datar. Sudut ikatannya 360 dibagi 3, benar 60. Kurang betul ya. Kemudian AX2E2. AX2E2 itu berarti ada 2 ikatan, ada 2 bebas, membentuk tetrahedral. Bentuk belum bukan tetrahedral tapi V ya, ini kurang betul. Kemudian AX3E2 yang terpasang 3, kemudian ada 2 yang mendorong membentuk bentuk T. Sudutnya adalah 120. Ataukah di sini 120? Kita yang kemudian AX2E3. Di sini pasangan elektronnya ada 3, kemudian ini tersebar merata, yang elektron bebasnya membentuk linear 180. Ini betul ya. Kemudian AX4E2, di sini ada 4, ada 2 pasangan elektron bawah. Di piramida segitiga ini harusnya segi 4 datar. Sudutnya 90 betul, tapi bentuknya sebelah. Yang paling betul adalah jawabannya yang D. Kemudian kita terakhir ke gaya antar molekul. Gaya antar molekul yaitu gaya gaya van der Waals dan ada ikatan hidrogen. Gaya van der Waals ada 3, yaitu gaya dipol-dipol atau sesama molekul polar. Jadi tadi kalau yang ionic covalent, koordinasi dan sebagainya itu gaya antar atom membentuk ikatan dalam suatu molekul. Sekarang kita kalau gaya antar molekul itu antara molekul dengan molekul. Jadi di sini misalnya ada molekul besar dengan molekul, di sini ada gaya antar molekul di sini. Kalau tadi antar atom, ini di sini udah ada beberapa atom. Ini ada beberapa atom. Yang pertama kita molekul sama polar dengan polar membentuk gaya dipol-dipol. Kemudian ada senyawa ionik dengan molekul polar membentuk ion dipol. Kemudian antara sesama molekul nonpolar membentuk gaya dispersi atau gaya London. Dan ini semuanya itu dipengaruhi oleh ukuran molekul. Ukurannya makin besar, maka ikatannya juga makin kuat, sehingga titik didihnya juga makin besar di situ ya. Kemudian selain dipengaruhi oleh ukuran molekul, dipengaruhi oleh bentuk molekul juga. Bentuk molekul yang lurus itu nanti akan mempunyai ikatan lebih kuat daripada yang bercabang, sehingga titik didihnya lebih tinggi daripada yang bercabang. Kemudian ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yaitu ikatan antara atom H dengan atom F atau E atau N dari molekul yang lain, karena ini gaya antar molekul. Akibat dari atau keistimewaan dari ikatan hidrogen adalah walaupun MR-nya kecil, titik didihnya akan tinggi. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui beberapa data sebagai berikut. Ada halogen ya, F2, Cl2, Br2, dan I2. MR-nya ada, makin besar ke kanan. Wujudnya dari gas, cair, dan padat. Kemudian titik didihnya juga makin besar. Dari data ini apa yang bisa ditarik kesimpulan? Ya, kita yang pertama, di dalam F2 terdapat gaya London yang kuat sehingga berwujud gas. Tadi gaya London itu dipengaruhi dari ukuran dan bentuk. Ukuran atau bentuk ya. Kemudian F2 di sini terdapat gaya London yang kuat sehingga berwujud gas, nggak ada hubungannya ya. Di sini malah lemah ya. Kemudian iodin, I2 memiliki titik didih yang paling besar karena mempunyai ukuran yang paling besar juga. I2 massa molekulnya yang paling besar, paling berat, sehingga memang betul titik didihnya sehingga paling besar. Yang B betul. Yang C, sesama atom Cl membentuk Cl2 dengan ikatan van der Waals. Bukan, ini bukan sesama atom Cl, tapi sesama Cl2 dengan Cl2 yang lain ya. Oke, ini sekarang kita bahas antar molekul, bukan antar atom. Ini salah. Yang D, PR2 memiliki gaya van der Waals paling besar sehingga berwujud cair. Ini bukan yang paling besar, malah justru ya. Paling besar adalah yang I2. Yang D salah. Dalam I2 terdapat ikatan hidrogen, ini juga makin salah lagi. Jadi yang paling betul adalah yang B. Yaitu di dalam I2 terdapat ukuran yang paling besar sehingga gaya van der Waals-nya juga paling besar
sehingga titik didihnya juga yang paling besar. Oke, nomor 9. Dari tabel berikut urutan titik didih yang paling dari yang paling besar. Kita tadi bawa gaya Van der Waals itu selain ditentukan oleh ukuran molekul juga ditentukan oleh bentuknya. Jika cabang, maka titik didihnya makin rendah. Jika lurus, maka titik didihnya makin tinggi. Sehingga mana yang paling besar titik didihnya? Tentu saja yang paling besar adalah titik didih N-pentana, kemudian disusul isopentana, dan terakhir neopentana. Dari data juga diketahui seperti ini, betul ya, bahwa N-pentana titik didihnya paling tinggi. Oke? Karena di sini rantainya adalah rantai lurus, bukan cabang. Terakhir, dari grafik di samping pernyataan yang benar adalah ini ada grafik dari senyawa-senyawa dalam satu golongan H2O, kemudian sampai H2TE. C2PO, H2O, H2S, H2TE, kemudian HF, HCl, HBr, HI, kemudian NH3 dan sebagainya sampai HI ya. Kemudian CH4, SI4 ini golongan 4. Yang pertama, sekarang kita cek. Kenapa ini dalam satu golongan H2O ini malah di atas? Boiling point itu titik didih, molecular weight itu besar atau berat molekul ya. Kemudian di sini HF kenapa paling tinggi? Kita ingat lagi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H dengan atom F atau atom O atau atom N. Di sini ada O, di sini ada F, ini ada N, sehingga mempengaruhi titik didihnya lebih tinggi daripada unsur satu golongan atau senyawa satu golongan yang lain. Sekarang kita cek poin A. Titik didih HF paling besar di antara asam halidalanya karena ukurannya paling kecil. Ini yang pertama itu malah ukurannya paling kecil, tidak ada, maka titik didihnya harusnya yang paling kecil, tapi di sini malah paling besar. Ini salah. Oke. Yang kedua, titik didih H2O MR-nya 18, lebih besar daripada H2TE MR-nya 129. Karena dalam molekul H2O terdapat ikatan hidrogen. Ini yang betul ya, MR-nya kecil tapi titik didihnya tinggi. Pada deretan senyawa hidrida, titik didih meningkat seiring dengan penurunan massa molekul. Hidrida itu titik didihnya meningkat betul, massa molekulnya juga meningkat ya, bukan menurun. Nah, titik didih NH3, HF, dan H2O paling rendah pada golongan masing-masing karena memiliki berat molekul paling kecil. Salah juga ini, justru titik didihnya paling tinggi, titik didihnya harusnya paling tinggi. Kemudian adanya ikatan hidrogen dalam NH3 menyebabkan titik didih NH3 paling kecil dari HF dan H2O. Ini tidak bisa dibandingkan di sini karena ikatan hidrogennya titik sama-sama ada ikatan hidrogen. Jadi tidak ada menyebabkan ini, nanti jumlah ikatan hidrogennya ya tidak ada hubungannya di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Demikian soal tentang ikatan kimia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Terima kasih sudah like dan subscribe video Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.